Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anakku sekalian, senang sekali hari ini kita bertemu walaupun melalui media pembelajaran interaktif ya dengan daring. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah bonding attachment, yang kedua respon ayah dan keluarga, yang ketiga sibling rivalry. Apa sih bonding attachment? Kalau melihat dari katanya bonding dan attachment. Bonding itu artinya keterikatan, sedangkan attachment adalah kasih sayang, cinta, ya bisa diartikan seperti itu. Ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Klaus Kennel 1992, bonding dan bertahan lama. Mereka menambahkan bahwa ikatan orang tua terhadap anaknya dapat terus berlanjut bahkan selamanya, walaupun mereka terpisah jarak dan waktu. Menurut Sackton and Pelikan 1995, bonding adalah suatu langkah untuk mengungkapkan perasaan afeksi, kasih sayang ya oleh ibu kepada bayinya segera setelah lahir. Dan attachment adalah interaksi antara ibu dan bayi secara spesifik sepanjang waktu. Menurut maternal dan neonatal health, bonding attachment adalah kontak dini secara langsung antara bayi dan ibunya setelah proses persalinan. Ini dimulai pada kala 3 sampai dengan postpartum. Menurut Bennett dan Brown 1999, bonding terjadinya hubungan antara orang tua dan bayi sejak awal kehidupan. Attachment, pencurahan kasih sayang di antara individu. Adapun tahapan-tahapan dari bonding attachment ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Demikian juga ini berlaku ya. Jadi dimulai dengan perkenalan atau acquaintance. Ya, ibu ulang lagi acquaintance. Dengan melakukan kontak mata, menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi segera setelah mengenal bayinya. Jadi dari perkenalan tersebut timbullah suatu bonding. Dilanjutkan dengan muncul attachment atau perasaan kasih sayang yang mengikat individu yang satu dengan individu yang lainnya. Adapun elemen-elemen bonding attachment ini, yaitu yang pertama sentuhan-sentuhan yang didapatkan melalui indera peraba. Jadi sentuhan ini dipakai secara ekstensif oleh orang tua sebagai suatu sarana untuk mengenali bayi baru lahir dengan cara mengeksplorasi tubuh bayi dengan ujung jarinya. Kontak mata. Ketika bayi baru lahir, mampu secara fungsional mempertahankan kontak mata. Jadi bisa bertatapan lama-lama ya, karena memang sudah seperti itu fungsional pada bayi baru lahir. Jadi kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk saling memandang. Kemudian suara, saling mendengar dan merespon suara antara orang tua dan bayinya juga ini penting. Dan aroma, perilaku lain yang terjalin antara orang tua dan bayi adalah respon terhadap aroma dan bau masing-masing. Jadi sang bayi sudah mengenali bau dari ibu tersebut. Dari bau ibunya ya yang dimaksud. Kemudian entrainment, bayi baru lahir bergerak-gerak sesuai dengan struktur pembicaraan orang tua. Jadi kalau orang tuanya bertanya, Assalamualaikum nak, jadi bayinya juga itu dia menjawab mungkin melalui dengan gerak wajahnya, dengan goyangan tangan atau goyangan kakinya. Kemudian bioritme, ya, anak yang lahir atau anak yang belum lahir itu sudah memiliki bioritme. Jadi dia sudah mengenal atau beradaptasi dengan bioritme alamiah ibunya. Ya, jadi pada saat
dia lahir, dia sudah memiliki tugas untuk menentukan atau membuat bioritme personal ya untuk bayi tersebut. Kemudian kontak dini. Jadi dengan kontak dini ini akan membuat hormon prolaktin dan hormon prolaktin dan oksitosinnya ini meningkat. Ya, yang ini akan sangat mempengaruhi dari proses menyusui yang kedepannya. Jadi dengan hormon yang meningkat ini juga akan mempengaruhi dari refleks mengisap ini yang bisa dilakukan lebih dini. Ya, sehingga juga kekebalan aktif itu bisa dimulai, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bonding attachment. Yang pertama, kesehatan emosional orang tua. Yang kedua, tingkat kemampuan komunikasi dan keterampilan untuk merawat anak. Ini tentunya berbeda ya untuk setiap orang tua ya. Kemudian dukungan sosial seperti keluarga, teman, dan pasangan ini juga sangat berperan penting. Kedekatan orang tua ke anak juga ya. Kemudian yang kelima, kesesuaian antara orang tua dan anak ini juga sangat berperan penting. Hambatan bonding attachment. Ya, yang pertama kurangnya support system ya. Jadi ini memang sangat mempengaruhi, jadi memang perlu support dari bidan, petugas kesehatan, keluarga, dan orang tua serta ibu sendiri. Kemudian hambatan dari risiko kesehatan juga ini sangat berpengaruh. Jadi ibu yang memiliki penyakit yang bisa ditularkan kepada bayinya ini dapat menghambat proses dari bonding attachment tersebut karena ibu mungkin harus dirawat tersendiri ya, terpisah dengan bayinya. Demikian juga dengan bayi yang memiliki risiko kesehatan ya. Kemudian hambatan yang keempat itu kehadiran bayi yang tidak diinginkan. Jadi dia membuat ibu atau orang tua ini memberikan perlakuan yang tidak diharapkan atau dia memberikan sikap yang acuh tak acuh terhadap bayinya. Keuntungan bonding attachment ini ya, rasa percaya diri. Ya, jadi kalau dia ibu sang orang tuanya ini memberikan kasih sayang secara stabil, jadi bayinya itu akan menumbuhkan keyakinan, ya. Jadi bukan hanya kepada ibunya, bayinya, orang tua juga dia akan membuat keyakinan bahwa dirinya ini berharga bagi orang lain. Ya, terus dengan modal tersebut, attachment ini juga membuat membina hubungan yang hangat antara ibu dan bayinya. Kemudian dengan ini juga sang bayi bisa mengasihi sesama dan peduli orang tua, peduli dengan orang lain di sekitarnya karena dia tadi sudah memiliki sensitivitas ya atau kepekaan yang tinggi. Kemudian disiplin ya. Kelekatan hubungan antara ibu dan bayinya ini akan membuat anak dapat memahami anaknya sehingga sang anak lebih mudah diarahkan ya oleh orang tuanya. Kemudian pertumbuhan intelektual. Ya, jadi ini juga kelekatan ini mempengaruhi intelektual, pertumbuhan fisik, kognitif, dan juga psikologis anak tersebut. Manfaat bonding attachment pada bayi. Bayi akan lebih percaya diri, bayi merasa lebih kompeten, pertumbuhan anak menjadi lebih baik, bayi lebih mudah mempelajari bahasa, bayi akan belajar memberi dan menerima cinta. Prinsip bonding attachment. Menit pertama, jam pertama, ini sangat berarti ya, jadi bisa dilihat dari proses IMD. Kemudian diharapkan sentuhan yang pertama kali itu adalah dari orang tua. Kemudian ikatan yang baik dan sistematis,
terlibat dalam proses persalinan. Persiapan PNC sebelumnya, adaptasi kontak sedini mungkin, fasilitas untuk kontak lebih lama. Penekanan pada hal-hal positif, tenaga kesehatan juga memberi andil yang besar ya, melibatkan keluarga dan informasi juga berperan bagaimana nanti ibunya dari berdasarkan informasi yang didapatkan. Nah, pelaksanaan bonding attachment ini dapat kita lihat pada pemberian ASI eksklusif, di mana dengan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan, jadi ibu secara intens dia akan memiliki hubungan dengan bayinya, ya. Jadi dia lebih lama berinteraksi. Jadi diharapkan pemberian ASI eksklusif ini dapat berlanjut sampai pemberian ASI selama 2 tahun. Kemudian pelaksanaan bonding attachment juga dengan roaming in. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jadi tolong bisa diputar ulang kembali dan dibahas. Dan untuk lebih jelasnya, untuk materi anak-anakku sekalian bisa kalian unduh pada PLAB. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.